Shalom teman-teman. Shalom. Wah, pagi ini gak kerasa ya, ini hampir seminggu menuju hari Natal ya kan Kak? Bener banget. Aduh, gak sabar ya buat merayakan Natal bareng teman-teman. Oh my God, Bener aku banget kayak nih. sangat-sangat bersemangat gitu loh. Ya dah, sebelum kita mengawali pujian pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena berkat kemurahan-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini dan juga mendengarkan ibadah online ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan pujian, nanti sebagian dari firman-Mu kiranya kamu berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum pujian berikutnya, mari kita sama-sama akan siapkan hati kita masing-masing. Sebentar lagi adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita ingin mengenal Dia, lebih dalam. Maka dari itu kita nyanyikan lagu pujian ini.
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Aku peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami sudah memuji memelahkan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian ini yang harap kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Agar setiap firman-Mu yang disampaikan oleh kami Tuhan jadi rema dalam kehidupan kami. Kami dapat melaksanakannya Tuhan. Dapat menjadi tekad sama kami Tuhan. Dari hari Natal ini Tuhan. Jadi peringatan akan kelahiran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Hai, halo, apa kabar semuanya? Dalam Yesus pasti ada sukacita, oke? Iya, minggu-minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang Yesus adalah terang dunia dan juga Yesus adalah gembala yang baik. Pada minggu ini kita akan bersama-sama belajar tentang Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Bahannya diambil dari kitab Matius 2 ayat 1 sampai 12 dan Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Ayat Mas minggu ini,
dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Aku di sini huruf besar, jadi akunya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dari ayat Mas ini kita bisa mengambil beberapa poin penting, yaitu yang pertama, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita akan belajar sama-sama dari ayat Mas ini ya, satu persatu. Yang pertama tadi adalah Yesus adalah jalan. Yesus menyatakan dirinya adalah jalan. Jalan kemana? Tentu saja jalan menuju rumah Bapa, yaitu surga. Yesus tidak cuma menunjuk, tidak cuma memberitahu, tapi Yesus berkata, "Akulah jalan." Jadi melalui Yesuslah kita dapat menuju ke surga. Misalnya kita akan pergi suatu tempat, ke tempat yang jauh, ke tempat yang kita belum pernah pergi ke situ. Kita nggak tahu itu ada di mana. Pastinya sebelum berangkat, kita akan mencari tahu gimana caranya supaya bisa sampai ke sana tanpa harus tersesat, tanpa kesasar. Sekarang bisa menggunakan GPS, menggunakan Waze, menggunakan Google Map, atau kita bisa bertanya kepada orang yang tahu tempat itu atau yang pernah ke sana. Tapi itu tetap saja tidak menutup kemungkinan kita bakal tersesat atau kesasar. Apalagi kalau kita tanya sama orang, orangnya menunjukkan, menjelaskan, "Oh, dari sini nanti 300 meter belok kiri, nanti ada lampu merah ketiga, baru kamu belok kanan. Nanti setelah itu kamu lanjut aja terus, nanti ada pohon beringin, kamu lurus aja. Nanti habis itu ada selokan, ada..." Wah, pasti bingung dan kemungkinan kita bakal tersesat. Dalam Yohanes 14 ayat 3 dan 4, kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 3, "Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Ayat 4, "Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yesus berasal dari surga. Yesus turun ke dunia untuk memberitakan hal kerajaan surga dan juga memberitahukan kita jalan menuju ke surga. Yesus berasal dari surga, jadi Yesus itu tahu semuanya yang ada di surga. Bahkan Yesus tahu tempat menuju ke surga karena Yesus berasal dari surga. Maka dengan mengikut Yesus, kita nggak mungkin kesasar, nggak mungkin tersesat. Dengan mengikut Yesus sebagai jalan, maka ada jaminan kita menuju ke surga. Ya, terus yang selanjutnya, Yesus adalah kebenaran. Dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, "Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak." Itu artinya apa? Kita semua adalah orang yang berdosa. Tanpa terkecuali, semuanya adalah orang yang berdosa. Semua orang pernah melakukan perbuatan dosa. Jadi nggak bisa kita berkata, "Aku adalah orang yang benar." Nah, untuk itu
kita sering berusaha untuk menjadi orang yang benar, mencari kebenaran, menjadi orang yang benar. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dan Roma 5 ayat 9, kita baca ya. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi dengan darah Yesus kita dibenarkan, kita diselamatkan. Kita orang berdosa menjadi benar karena Yesus. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Untuk itu semua ajaran Yesus itu adalah benar. Seluruh tindakan Yesus itu adalah benar. Dan seluruh kehidupan Yesus itu adalah benar. Untuk itu, dengan percaya kepada Yesus, dengan ikut Yesus, dengan mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus, mengikuti kehidupan Yesus, meneladani kehidupan Yesus, maka kita dibenarkan karena Yesus adalah kebenaran. Yang selanjutnya adalah Yesus adalah hidup. Setiap orang, entah itu kaya, miskin, pandai, bodoh, besar, kecil, tua, muda, pada akhirnya pasti akan mengalami apa yang disebut akhir dari kehidupan. Dengan kata lain, kematian. Entah itu kematian karena sudah tua, usia lanjut, atau karena kecelakaan, atau karena penyakit, kita juga nggak tahu. Tapi pada akhirnya juga kita akan mengalami kematian. Ada ditulis dalam Alkitab, ada orang yang mengalami kematian kemudian dibangkitkan. Contohnya seperti Lazarus, anak Jairus, kemudian anak janda di Nain. Itu mereka pernah mengalami kematian kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Tapi kemudian akhirnya juga mengalami kematian lagi. Yesus juga pernah mengalami kematian waktu dia disalib. Tapi pada hari ketiga, Yesus bangkit dan hidup. Hidup untuk selama-lamanya. Karena Yesus adalah hidup. Yesus adalah sumber hidup. Yesus adalah pemberi hidup. Dalam kitab Yohanes 3 ayat 15 dan 16 dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kasih Tuhan, dengan kita percaya kepada Yesus, maka kita dapat beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah hidup. Ya, kita percaya dan kita mengikuti Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju ke surga, untuk datang kepada Bapa yang ada di surga dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Banyak orang itu mengajarkan atau menawarkan bagaimana cara kita masuk ke surga. Entah itu berupa ajaran-ajaran atau berbagai macam keyakinan. Gimana caranya sih kita bisa masuk ke surga? Tapi dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Jadi tidak ada jalan lain. Hanya ada satu, yaitu Yesus sendiri.
Yesus satu-satunya jalan, nggak ada yang lain. Satu-satunya jalan. Yesus satu-satunya jalan kebenaran, jalan yang benar untuk datang ke rumah Bapa, untuk bertemu dengan Bapa di surga, dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, dalam Alkitab dituliskan ada 3 orang Majus dari timur. Dari timur itu ada yang bilang dari Persia, ada juga yang bilang dari Media. Nah, ketiga orang Majus ini mereka mempelajari ilmu astrologi, ilmu perbintangan. Jadi ketika mereka melihat bintang di langit, bintang yang besar, yang bersinar dengan begitu terangnya, yang berkilau, mereka bisa melihat suatu sejarah yang baru sedang terjadi. Seorang pemimpin, seorang raja yang luar biasa telah lahir. Kemudian mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan dari timur menuju tempat bintang itu berada. Dengan pimpinan, dengan bimbingan, dengan petunjuk dari bintang, mereka berjalan dari timur hingga mereka sampai di Bethlehem, di mana bayi Yesus itu berada. Kisahnya bisa kita lihat dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Belajar dari kisah orang Majus dari timur yang mengikuti bintang dengan pimpinan atau dengan bimbingan bintang. Mereka mencari Yesus, menemukan Yesus. Coba kalau orang Majus itu cuma lihat aja, tapi tetap diam di tempat. Mereka tidak akan menemukan Yesus. Tapi karena mereka, orang Majus itu, berjalan mengikuti arahan atau bimbingan pimpinan dari bintang, mereka dapat menemukan Yesus. Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kita sebagai orang percaya, mari kita seperti orang Majus itu. Dengan pimpinan Roh Kudus, dengan bimbingan Roh Kudus, kita temukan Yesus. Kita temukan Yesus sebagai jalan kebenaran untuk datang kepada Bapa. Bapa yang ada di surga, dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Ya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Kau Jalan Kebenaran dan Hidup, dan kita akan berdoa bersama. Tuhan adalah Bapa-Ku.
kasih Tuhan untuk firman yang kami terima pada hari ini Bapa. Firman-Mu mengatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Yesus saja kita dapat datang kepada Bapa. Bapa, ajar kami Tuhan untuk selalu percaya dan mengikuti Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju ke surga. Roh Kudus, mampukan kami Bapa untuk dapat menjadi pengikut Yesus, untuk mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Yesus, agar kami dapat selalu berjalan di jalan yang benar. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu memperbaharui kami, memproses kami, membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi pribadi yang mengikuti jalan Yesus, agar kami nantinya dapat datang kepada Bapa dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Engkau beri dalam hidup kami. Kami rindu Engkau selalu ada bersama kami, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.